dua. Ya, kemarin level 1 sudah. Jadi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena belum berkeluarga jadi saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan nanti dengan beliau. Konsultan keluarga. Certified. Lanjut. Terkait dengan nafkah. Nafkah ini penting. Kenapa? Karena di dalam keluarga ya perempuan itu adalah tulang rusuk ya, bukan tulang punggung. Tulang rusuknya masih terlepas. Berkeliaran. Jadi nafkah ini penting ya. Kenapa? Karena tadi perempuan itu dia tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jadi yang tulang punggung siapa? Laki-laki. Yang berhak atau yang berkewajiban mencari nafkah itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya. Perempuan dinafkahi. Yang wajib menafkahi adalah laki-laki. Ya, tentunya nafkahnya yang halal, ya kan? Supaya apa? Supaya berkah, ziyadatul khair, atau bertambahnya kebaikan. Meskipun harganya sedikit, tapi kalau berkah itu bisa membuat semakin taat. Tapi kalaupun banyak, kalau tidak berkah semakin jauh dari agama, ya. Itu ziyadatul khair, yang berkah. Kemudian juga nanti terkait dengan waris. Waris ini sesuatu yang unik. Ya, di dalam Islam bahkan salah satu ahli ya, dia penasehatnya. Saya kemarin sempat baca sekilas, kalau nggak salah di zamannya Ronald Reagan. Dia salah satu dosen, dia profesor. Dia profesor bisa 6 bahasa. Saya lupa namanya. Dia tapi masuk Islam itu mengubah namanya menjadi ada Abdulnya, saya lupa Abdul siapa gitu, karena dia bilang hamba yang fakir, hamba yang misalnya tidak punya ilmu apa-apa, tidak paham apa-apa. Kenapa? Karena dia masuk Islam itu cukup unik. Ketika dia diskusi dengan akademisi di negaranya sendiri, dia tanya gini, di Amerika itu kalau bahas waris kira-kira berapa literatur yang dibutuhkan? Dia bilang ada 10 jilid tebal-tebal gitu ya. 10 jilid tebal-tebal. Dia mau datang gitu. Tapi kemudian dia tanya gini, kalau saya menghadapkan ke Anda bahwa ada hukum yang bisa menjelaskan tentang hukum waris dengan 10 halaman, kira-kira percaya tidak? Tidak percaya. Dia bawa Al-Quran ini 10 halaman saja yang menjelaskan hukum waris paling komprehensif di seluruh dunia. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam karena itu tadi. Jadi hukum waris ini dalam Islam luar biasa. Dia mampu menjelaskan secara komprehensif berbagai macam. Ya, sekalipun misalnya orang tua ya anaknya satu, yang wafat ibunya, yang dapat waris anaknya sama bapaknya kan ya, suaminya. Itu hitungannya ada, rumusnya ada sendiri gitu. Jadi inilah luar biasa, sudah mengatur sampai sedetail itu ya, makanya ilmu faraid atau ilmu waris ini ilmu yang kalau tidak dipelajari itu punah, karena setiap orang beda kasus, beda pembagian gitu. Dan itu rumusnya ada, rumus matematika waris Islam itu lebih kompleks dibandingkan rumus yang lebih pasti. Kalau sudah ketemu baru bisa dapat menjawab semua itu ya, ke bawahnya. Baik. Terkait dengan hadona, ada yang tahu hadona? Hukum per apa? Ini sudah pernah ini. Pengasuhan anak ya. Siapa yang punya hak untuk mengasuh anak itu di situ. Terjadi pisah antara suami istri, usia anak masih di bawah balik, siapa yang punya hak mengasuh? Nah, adona. Islam sudah mengatur itu untuk keluarga ya. Jadi ada hukumnya masing-masing. Yang dikira asal-asalan aja sudah berdasarkan semua. Kemudian talak, cerai. Nah, itu
sudah pasti diatur ya, halak apa, terus nanti konsekuensinya apa dan oke, itu terkait dengan hukum keluarga. Nah, Islam terkait dengan selanjutnya adalah keimanan konsekuensi di dalam atau di tengah masyarakat. Apa saja ya terkait dengan hukum-hukum muamalat. Ya, muamalat antara satu dengan yang lain. Termasuk apa? Jual beli, sewa menyewa, upah mengumpah, pinjam meminjam gitu kan. Itu semua ada diatur di dalam Islam. Ya. Makanya kalau macam upah muka ijaroh. Jadi kita mengupah orang dengan jasanya supaya mengantarkan paket ya kan, ke suatu tempat dari titik A ke titik B. Itu diatur juga. Tapi ya tadi secara umum. Nah, kalau zaman dulu itu masih manual, sekarang pakai aplikasi. Sesuai aplikasi Pak ya. Titik A ke titik B. Saya kemarin lihat statusnya orang ini tuh pesan makanan diambil, mungkin karena dia kurirnya tahu kok aneh nih dari sini gitu, dia permisi mau ambil paket ya ambil, dia sambil kasih nyala video selisih 2 rumah saja permisi antar paket. Jadi cuma selisih 2 rumah, pesannya pakai aplikasi ya. Terutama bisa bikin webnya kurir ini, bikin status nih. Selisih 2 rumah pakai aplikasi. Tapi itu juga menunjukkan banyak ini ya, banyak sisi. Kalau dari sisi teknologi luar biasanya teknologi, tapi dari sisi humanity ya, harusnya tetangga kan saling berinteraksi gitu. Ini tidak ada interaksi. Baik, itu ada nanti jual beli. Kemudian ada misalnya kayak kerjasama, syirkah, ada mudorobaha, dan seterusnya. Itu banyak terkait dengan syirkah ya. Lanjut. Nah, Islam juga mengatur tentang hukum bernegara. Nah, dan ini yang biasanya jarang dibahas. Ya. Sedangkan masyarakat itu tadi udah jarang, iya kan? Apalagi dalam skala negara. Ya. Apa yang diatur dalam negara? Ukubat, sistem sanksi. Ada sistem sanksi? Ada dalam Islam. Nah, contohnya apa? Jadi kita harus memahami. Islam itu memandang sebuah perbuatan atau kemaksiatan itu masuk dalam kategori kriminal. Islam memandang sebuah perbuatan kemaksiatan melanggar hukum syariat itu bagian daripada perbuatan kriminal. Kalau seandainya ini dibagi-bagi biar fokus. Ini masih on. Masih. Bagi. Ya nonton cuma pikir. Dia yang suruh lah. Ada Fikri di sini. Ya, dari sini. Kalau minum ambil saja. Langsung dibagi. Ini. Iya. Nah, satu. Apa? Dua. Ada dua. Siapa yang pesan lagi? Sama. Yang lebih banyak aja tuh. Kalau kurang tambah air putih. Siapa yang pesan kopi susu tuh? Satu susu. Mantap. Sudah kayak ada salah bikin. Es kopi. Minum sudah. Terlanjur. Tambah es batu saya. Ganti gelas tambah es batu. Sudah. Saya sih pesan apa? Cari jus apa? Gila. Tadi kalau terus. Ini kayaknya apa pesannya es kopi mas? Cina ini ya. Oh es kopi Cina. Iya. Tambah es aja. Tinggal tambah esnya saja. Kayak yang bikin tadi. Dua. Kamu ganti es saja. Iya. Nggak apa, bukan saya yang pesan. Yang pesan di Tarega. Ini kan ikhtiar. Baik, lanjut. Ukubat sistem sanksi. Jadi
apa tadi? Dalam Islam ketika berbuat dosa, berbuat kemaksiatan masuk dalam kategori Maksudnya. kriminalitas. Ya. Jadi berbuat kriminal. Makanya kenapa orang mencuri itu dipotong tangannya? Wasariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan mereka berdua. Ya. Itu kriminalitas. Kenapa? Karena mencuri bagian daripada syariat Islam yang dilanggar. Ya. Dia melakukan pelanggaran hukum dengan mencuri. Ya, tentunya dengan batasan-batasannya. Ya, kalau mencuri ya, jumlah tertentu baru dipotong tangannya. Kalau mencuri sendal nggak dipotong tangannya. Kalau sendalnya harga 10.000 gitu ya. Tapi kalau sendalnya harga 2 juta gitu itu masuk kategori. Tapi ya sendalnya juga kalau yang sendal harga 2 juta masa ditaruh di emperan kan gitu ya. Siapa tahu ada berlian atau emas ya pasti disimpan. Simpan dalam tas. Emang Cinderella. Lanjut ya, ukubat. Macam-macam ada sistem sanksi termasuk misalnya orang yang berzina. Orang berzina itu ada sanksinya. Ya. Tapi yang dimaksud ini zina, bukan zina yang ringan-ringan tadi. Ya, kalau zina ringan ya zina mata, zina lisan ya dan seterusnya. Tapi yang maksud zina benar-benar berzina. Bertemunya antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan. Pokoknya sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Padahal diinginkan. Yang ini kan itu yang ada kan. Pakar. Jadi bukan mahram dalam satu ruangan dan seterusnya ya seperti itu ya. Jadi yang dimaksud itu baru kena hukubat atau kena sanksi. Kalau dia sudah menikah atau muhsan berarti direjam. Tahu. Kalau goiru muhsan kalau belum menikah Dicampur atau diasingkan dalam kampus yang setahun Komplit. komplit. Dicambuk berapa kali? 100 kali. 100 kali. Pernah ke Aceh? Pernah ke Aceh? Belum ya. Kalau di Aceh cambuknya pakai lidi. Jadi orang berzina 100 kali pakai lidi. Besok berzina lagi. Alhamdulillah. Jadi istilahnya seberapa keras hukuman. Jadi makanya hukuman sanksi dalam Islam itu ada dua pertimbangan. Yang pertama sebagai zawajir dengan jawazir. Zawajir itu untuk memberikan efek jerah. Ya, bagi siapa? Bagi pelakunya. Ya, jadi orang yang melakukan perbuatan ya, melanggar hukum syariat itu ada efek jerahnya. Dengan apa? Dengan pelaksanaan hukuman tadi. Jadi efek jerahnya apa? Itu yang kemudian harus diterapkan sesuai dengan syariat. Kalau zaman sekarang pencuri yang harusnya dipotong tangannya, misalnya, tapi masuk penjara. Akhirnya keluar dapat ilmu baru, Pak. Karena dia di penjara dapat ilmu baru tuh. Sharing session gitu di penjara. Jadi ilmu yang tadinya cuma mencuri yang kecil-kecil diajarin mencuri yang lebih besar gitu ya. Jadi efek jerahnya nggak ada, keluar mencuri lagi. Begitu terus ya, kayak lingkaran syaitan. Gitu. Jadi di dalam Islam itu harus ada efek jerah. Nah, maksud tadi misalnya kalau dicambuk 100 kali kalau pakai lidi berarti belum memberikan efek jerah. Makanya dalam satu sempat ada riwayat ya disampaikan bahwa Umar bin Khattab itu cambuknya pakai ini balok gitu kan. Pakai balok tapi ada paku-pakunya gitu ya. Nah, itu efek jerah betul gitu ya. Besok lagi kalau dirajam berarti cukup 1 kali. Langsung tidak ada kesempatan lagi karena sudah berada di Pikirannya dalam buat masyarakat. ya, makanya kenapa di dalam Islam itu harus disaksikan oleh banyak orang masyarakat supaya apa? Efek jerah bagi orang yang menyaksikan hukuman. Ya, bukannya kejam dan seterusnya, tidak. Memang dalam Islam itu ada seperti itu. Tapi pukul sapu itu jadi budaya. Budaya yang suku mana, Sob? Mungkin morela mau Malah murah lah. ya, setelah lebaran pukul sapu. Oh, Cici. Merah-merah. iya, iya, iya. Tapi tidak budaya. Nggak pakai parang tuh. Parang pelau. Kasih Dengan ori.
ada berat. Kalau kemarin kan kayak gitu juga kabel-kabel. Oh, ini dia punya Sampai merah-merah. kayak ini ya, kayak Syiah gitu yang Nah, gini kayak sih ya. Tapi mereka enggak sampai darah. Tapi cepat sembuh. Cuman budaya doang sehari-hari. Perayaan. 7 hari setelah Lebaran kan. Iya. Di sini nanti ada anak pertunjukannya nanti Mas. Di mana nama malam ya? Morella itu di mana ya? Ambon. yang Oh di ke Ambon. Maluku Tengah. Oh, saya kira di Pulau Buru sini. Ya. Untuk kulturan. Enggak ada. Jadi yang pertama efek jerah. Yang kedua adalah jawabir. Apa jawabir? Bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut dia akan diampuni oleh Allah atas dosa yang telah dia perbuat sesuai dengan sanksi yang telah diterapkan tadi. Jadi ketika misalnya dirajam tadi, maka dia akan diampuni dosanya. Seperti siapa ya kasusnya? Gomidiah, wanita yang dia mengaku berzina kepada Nabi. Ya kan? Harusnya kan ketika dia misalnya ya, dia mengaku sendiri karena dia tahu konsekuensinya dirajam. Ya. Ketika dia mengaku ya Rasulullah saya berzina. Mungkin kamu mimpi saya, nanti kembali kalau misalnya kamu hamil. Bener hamil gitu kan. Saya hamil ini beneran dia berzina. Oh ya sudah kalau gitu ini nanti kembali lagi setelah melahirkan ya. Setelah melahirkan bawa anaknya. Ya Rasulullah ini saya sudah melahirkan.